Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 993. Saya sebenarnya meminjam laboratorium. Siswa perempuan itu tampak bersemangat. Ia juga tahu betul bahwa laboratorium itu penuh dengan peralatan eksperimen terbaik, namun ia dan gurunya memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak pernah sempat masuk dan mengamati, apalagi menggunakan peralatan tersebut untuk melakukan eksperimen. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, dia secara alami bersemangat. Orang awam mungkin tidak memahaminya, tapi mungkin ini adalah romansa mahasiswa sains dan teknik. Su Chen dan Fan Dongyu saling berpandangan. Awalnya, mereka berencana mengemas barang-barang mereka dan pergi ke sana sendirian, tidak ingin membawa orang lain bersama mereka. Bagaimanapun, ini masalah pribadi, dan tidak mudah membawa orang lain ke sana. Tapi melihat sorot mata siswi itu, tak satupun dari mereka tega mengucapkan kata-kata seperti itu. Melihat mata memohon Fan Dongyu, Su Chen tidak keberatan, tapi setuju. Jika guru dan siswa melakukan eksperimen bersama, mereka seharusnya memiliki pemahaman diam-diam dan menghemat banyak waktu. Su Chen tidak punya alasan untuk tidak setuju. Bagaimanapun, Fan Dongyu hanya akan memberitahu dirinya sendiri hasil eksperimen akhir, jadi tidak perlu khawatir tentang hal lain. Kalau begitu cepat kemasi barang-barangmu dan ayo pergi ke sana bersama. Tuan Su tidak punya cukup waktu, jadi jangan sia-siakan. Saya tahu, guru, saya akan bersiap sekarang. Kata siswi itu dengan penuh semangat. Sekitar 20 menit kemudian, semua hal yang diperlukan telah disiapkan, dan mereka bertiga berangkat menuju laboratorium bersama. Sesampainya di laboratorium astrofisika yang baru didirikan, Fan Dongyu dan murid-muridnya mendapatkan pengalaman yang membuka mata. Mata mereka penuh obsesi, seperti seorang wanita yang melihat berlian seukuran telur angsa. Meskipun Su Chen tidak mengerti banyak tentang hal-hal ini, dia masih terkejut dengan peralatan eksperimen di depannya. Su Chen tidak tahu banyak tentang eksperimen fisik. Setelah tiba di laboratorium, dia hanya bisa berdiri di samping dan melihat mereka berdua bekerja. Tak lama kemudian keduanya masuk ke mode kerja, sehingga Su Chen menjadi pemalas. Pada siang hari, keduanya menghentikan eksperimen mereka, dan Su Chen bertanya sambil tersenyum. Profesor Fan, apakah ada hasilnya? Fan Dongyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit permintaan maaf. Belum, saya belum memprediksi apapun, tapi menurut saya fenomena langit memang agak aneh, tapi saya harus terus mengamati situasi spesifiknya. Oke, selama Profesor Fan melakukan yang terbaik, kata Su Chen sopan. Fan Dongyu memberikan ekspresi bersyukur. Dia sangat berterima kasih kepada Su Chen karena tidak terlalu menekan dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah eksperimen ilmiah, dan tidak ada yang tahu apakah ini dapat membuahkan hasil. Pak Su, kalau bosan di sini bisa kembali dulu. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan malas. Profesor Fan, apa yang kamu bicarakan? Su Chen menjawab dengan senyuman, tapi itulah yang dia maksud. Membosankan untuk tinggal di sini dan tidak ada cara untuk berlatih. Setelah beberapa kata sopan dengan Fan Dongyu, Su Chen meninggalkan laboratorium. Serahkan saja sisanya padanya. Dia tidak perlu tinggal di sini sepanjang waktu. Ketika hasilnya keluar, dia cukup memintanya untuk meneleponnya. Setelah keluar dari laboratorium, Su Chen berjalan menuju luar kampus. Tapi begitu dia sampai di pintu, dia dikelilingi oleh sekelompok orang. Orang yang memimpin adalah Guo Ziji, yang telah diberi pelajaran olehnya kemarin. Namun kecuali Guo Ziji dan Li Yongqiang, Su Chen menemukan bahwa sebagian besar orang yang berdiri di sekitar mereka berada di luar sekolah dan bukan mahasiswa universitas biasa. Terlebih lagi, dengan ekspresi mematikan di wajah dan senjata di tangan, mereka semua pasti berasal dari keluarga Lian. Aku tidak mengalahkanmu kemarin, dan kamu akan menemukan seseorang untuk mengalahkanmu hari ini. Su Chen berkata sambil tersenyum. Nak, berhentilah bersikap sombong di sini. Aku di sini hari ini hanya untuk membunuhmu. Saya khawatir tidak mudah membunuh saya. Anda harus kembali dan berlatih beberapa tahun lagi. Aku tahu kamu sangat pandai bertinju dan menendang, tapi hari ini, aku menelepon kakekku ke sini, dan dia datang untuk membantuku mengatasinya. Aku bisa mengambil tindakan tanpa ragu. Su Chen tidak bisa menahan tawa. Generasi kedua yang kaya ini benar-benar dapat dianggap sebagai cacing di masyarakat. Jika saya tidak memiliki kemampuan, saya akan kembali dan menelepon orang tua saya, tetapi saya tidak dapat mencapai banyak hal. Saat ini, pengemudi Maybach yang diparkir di gerbang sekolah membuka pintu, dan seorang lelaki tua keluar dari mobil. Ketika Su Chen melihat lelaki tua itu, dia tiba-tiba merasa dunia ini terlalu kecil. Karena lelaki tua itu adalah orang yang dia selamatkan di pesawat. Agaknya, Guo Ziji dapat ditangani hari ini tanpa mengambil tindakan sendiri. Ketika Wang Wenwu melihat Su Chen, dia cukup terkejut, seolah dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Adik, kebetulan sekali kamu ada di sini. Wang Wenwu berkata sambil tersenyum. Ini kebetulan sekali, tapi cucumu berdiri dan merusak pemandangan. Haruskah kamu menangani masalah ini? Wang Wenwu tampak sedikit jelek dan berkata, Ziji, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu masih berkonflik dengan adik kecil ini? Guo Ziji tertegun sejenak. Dia tidak menyangka kakeknya benar-benar mengenal bajingan kecil ini. Tapi dia tidak khawatir sama sekali, karena kakeknya sangat menyayanginya, jadi bagaimana jika dia mengenalnya, dia masih bisa menghadapinya. Kakek, bocah buta ini, tidak hanya mencuri wanita yang kusuka, tapi juga memukuliku di depan umum, membuatku malu di depan seluruh sekolah.
Ekspresi Wang Wenwu tidak seantusias sebelumnya. Adikku, meskipun kamu menyelamatkan hidupku di pesawat, kamu bertindak terlalu jauh dengan secara terbuka menyerang ahli waris keluarga Wang kita. Setidaknya kamu harus memberi wajah pada keluarga Wang kita. Su Chen mengangkat alisnya dan menatap Wang Wenwu. Tanpa diduga, lelaki tua ini akan membalas kebaikannya dengan kebencian dan mulai berdebat denganku. Apa? Apakah kamu masih ingin membalas dendam padaku? Wang Wenwu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengambil buku cek dari pengemudi dan menandatangani banyak angka 0 di atasnya. Adikku, ini 1 juta sebagai hadiah karena telah menyelamatkan hidupku. Sekarang kebaikan di antara kita berdua telah diimbangi, tapi aku harus berdebat denganmu tentang kamu yang menyakiti ahli waris keluarga Wangku. Tapi jangan khawatir, demi menyelamatkan hidupku, aku tidak akan memukulmu sampai mati hari ini, aku hanya akan mencabut kakimu. Su Chen tidak bisa menahan tawa. Perilaku Wang Wenwu membuatnya tercengang. Dia sangat bingung, bagaimana orang tua ini bisa sampai pada titik ini dengan kemurahan hatinya. Jika aku mengetahui hal ini, aku tidak akan menyelamatkanmu dan membiarkanmu mati di pesawat. Adikku, kamu tidak boleh mengatakan itu. Tentu saja aku berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan hidupku. Jika itu masalah sepele, aku tidak akan membalas dengan kebaikan. Tapi kamu menyakitiku, pewaris keluarga Wang, dan saya tidak tahan. Kalau tidak, keluarga Wang kita akan tetap menjadi martabat seperti apa yang harus dimiliki di Provinsi Nanyun. Oke, berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan minta orang-orangmu untuk mengambil tindakan. Sialan, kamu masih berpura-pura bebas dan santai bahkan ketika kamu akan mati. Aku akan memberimu waktu yang menyenangkan hari ini. Bab 994. Cucu, tunggu. Pada saat kritis, Wang Wenwu menghentikan Guo Ziji. Kakek, apakah ada yang lain untuk diberikan kepadaku? Saya telah melakukan kontak dengan anak ini. Dia masih memiliki kekuatan. Orang yang Anda temukan mungkin bukan lawannya. Anda harus meminta kakek untuk maju dan membantu Anda menangani masalah ini. Guo Ziji tampak bahagia. Selama bertahun-tahun, kakek saya telah melihat angin kencang dan ombak yang tak terhitung jumlahnya, serta segala jenis monster dan monster. Jika dia maju sendiri, dia pasti akan lebih aman dari dirinya sendiri. Kakek, kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Kamu harus melampiaskannya padaku. Jangan khawatir, saya memiliki kebijaksanaan dalam hal ini. Sebagai tanggapan, Wang Wenwu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berjalan menuju Su Chen. Adikku, masih ada peluang antara kamu dan aku. Selain itu, kamu menyelamatkan hidupku hari itu. Ambillah jutaan ini dulu sebagai pembayaranku kepadamu. Aku juga bisa menggunakan uang ini untuk membeli sup dan air di masa depan. Herbal obat untuk mengobati lukamu sendiri. Bagaimana jika aku tidak mau mengambil jutaan ini? Su Chen berkata sambil tersenyum. Anak muda, mengapa kamu melakukan ini? Kamu tidak bisa melawan keluarga Wang kami. Mobil yang melaju di belakangku dapat membuktikan identitasku sebagai Wang Wenwu. Tidak baik bagimu untuk terlalu gigih. Wang Wenwu sudah yakin dengan Su Chen, karena ketika meninggalkan bandara, dia melihat mobil yang ditumpangi Su Chen adalah Audi A6 tua. Umumnya orang yang berstatus tidak akan mengendarai mobil lusuh seperti itu. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa Su Chen memiliki keterampilan medis yang menantang surga dan mungkin memiliki kekuatannya sendiri, tetapi dibandingkan dengan keluarga Wang, dia tidak ada artinya jika dibandingkan. Ibarat kerikil yang dilempar ke laut, tidak akan menimbulkan ombak. Orang tua, menurutku kamu harus berhenti berbicara omong kosong. Aku menyelamatkan hidupmu hari itu, jadi aku tidak perlu menyelamatkan hidupmu hari ini. Kalau tidak, aku akan menyesali diriku sendiri. Anak muda zaman sekarang semakin sombong, bahkan mengatakan hal seperti itu. Wang Wenwu menggelengkan kepalanya tanpa daya, mundur selangkah, dan membiarkan pengawal serta sopirnya keluar. Abiao, kamu bisa menangani masalah ini, tapi dia pernah menyelamatkan hidupku. Aku hanya perlu mematahkan dua kakinya. Ini adalah caraku membalasnya. Tuan, saya tahu Anda adalah orang yang berprinsip dan memperhatikan membalas kebaikan, tetapi dia melakukan sesuatu terhadap kami ahli waris keluarga Wang. Bukankah hukuman ini terlalu ringan? Lakukan saja apa yang saya katakan. Ini adalah gaya saya yang biasa dalam melakukan sesuatu. Saya tidak ingin meninggalkan kata-kata dan membiarkan orang lain mengeluh bahwa saya, Wang Wenwu, membalas kebaikan dengan kejahatan. Saya mengerti, Tuan. Zhou Biao menggerakkan pergelangan tangannya dan berdiri di depan Su Chen. Anda sangat beruntung. Anda telah menyinggung tuan muda kami dari keluarga Wang. Yang harus Anda lakukan hanyalah memberinya 2 kaki untuk menebusnya. Nanti, Anda bisa makan cepat di rumah dan berdoa kepada Buddha. Terima kasih untuk kesempatan ini bersama tuanku, kalau tidak kamu akan mati. Sosok Su Chen seperti kilat, dan dia bergegas ke Zhou Biao, meraih lehernya, dan mengangkatnya dengan paksa. Dengan kemampuan sekecil itu, kamu masih berteriak di depanku. Kamu, keluarga Wang, menganggap dirimu terlalu serius. Bagaimana ini mungkin? Wang Wenwu dan Guo Ziji sama-sama tercengang. Mereka semua tahu kekuatan Guo Biao. Dia adalah orang kuat di level Wuzong, tapi di depan anak ini, dia bahkan tidak punya ruang untuk melawan. Klik. Su Chen memberikan sedikit kekuatan pada pergelangan tangannya, dan leher Zhou Biao dipelintir dengan keras, sementara tubuhnya dibuang ke samping seperti sampah. Selama proses ini, Wang Wenwu dan Guo Ziji sama-sama tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Kekuatan Su Chen melebihi imajinasi mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa di dunia ini, seseorang dapat membunuh orang kuat setingkat Wuzong seperti ayam dan anjing.
Lalu kekuatan macam apa yang dia miliki? Tanda tanya. Cincin. Setelah membunuh Zhou Biao, Su Chen bersiap mengambil tindakan terhadap Wang Wenwu dan Guo Ziji. Namun saat ini, ponsel di sakunya berdering. Itu bukan orang luar, itu adalah Li Xiaodong dari sini. Jenderal Su, apakah Anda punya waktu? Mari kita makan bersama. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Oke, saya di Universitas Normal. Anda bisa meminta seseorang untuk menjemput saya. Li Xiaodong ditelepon terkekeh, Jenderal Su, saya tahu Anda ada di sana. Anda sudah dalam perjalanan. Anda akan segera sampai. Oke, kebetulan ada sesuatu di sini yang perlu kamu tangani. Melihat Su Chen dalam masalah, ekspresi Li Xiaodong menjadi serius. Baiklah, Jenderal Su, mohon tunggu saya sebentar. Saya akan sampai di sana dalam 2 atau 3 menit. Bagus. Su Chen menutup telepon dan menemukan Wang Wenwu dan Guo Ziji telah pingsan di tanah. Pengawalmu yang tidak berguna sudah mati, sekarang giliranmu. Ini tempat umum. Jika kamu membunuh seseorang di sini, kamu akan bertanggung jawab secara hukum, kata Wang Wenwu ketakutan. Melihat ke seluruh Tiongkok, tidak ada yang berani menangkap saya. Anda. Wang Wenwu tidak meragukan perkataan Su Chen. Jika dia berani melakukan hal seperti itu, tentu dia tidak akan takut polisi datang untuk menangkapnya. Ususnya akan berubah menjadi hijau sekarang. Apakah hidupnya akan hancur di sini? Tanda seru. Kupikir kita bertemu di pesawat dan bisa menjadi teman di masa depan, tapi aku tidak menyangka kamu membalasku dengan kebaikan. Ini sungguh mengejutkanku. Adikku, aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Mulai sekarang, keluarga Wang kami akan selalu mengikuti petunjukmu. Kami bersedia menjadi anjing di sisimu. Saat ini, Guo Ziji juga berlutut di tanah dan bersujud. Ya, aku bersedia menjadi anjingmu, dan aku tidak akan pernah bertengkar lagi denganmu tentang Li Bing. Selama kamu mengampuni nyawaku, aku akan menangkapnya sekarang, menelanjanginya, dan membawanya kepadamu. Alasan macam apa ini? Jika kamu ingin aku mengampuni nyawamu, aku khawatir ini tidak cukup. Ini. Wajah Wang Wenwu dan Guo Ziji pucat, dan mereka tidak tahu lagi harus berkata apa. Aku hanya benci kalau aku terlalu putus asa akan kematian, dan aku mempermainkan diriku sendiri sampai mati. Mencicit. Saat ini, rem berbunyi. Saya melihat Li Xiaodong dan 2 penjaga keluar dari mobil. Karena Su Chen sudah memberitahunya bahwa dia ingin tetap low profile selama perjalanan ini, Li Xiaodong dan kedua penjaga semuanya mengenakan pakaian kasual. Dari penampilannya saja kita hanya bisa tahu kalau mereka luar biasa, tapi kita tidak bisa menebak identitas aslinya. Jenderal Su, apa yang terjadi? Li Xiaodong bertanya dengan suara rendah sambil berjalan mendekati Su Chen. Namun sebelum Su Chen sempat menjawab, Wang Wenwu dan Guo Ziji berteriak keras. Kamu, apa katamu? Kamu bilang dia seorang jenderal. Kenapa, kamu tidak percaya? Li Xiaodong mengangkat alisnya dan berkata. Kedua penjaga itu sangat cerdas dan menjemput Wang Wenwu dan Guo Ziji dan mengantar mereka ke Su Chen dan Li Xiaodong. Pada saat yang sama, Li Xiaodong mengeluarkan kartu identitas perwira militer di tangannya dan menunjukkannya di depan Wang Wenwu dan Guo Ziji. Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik apa ini. Bab 995. Saya melihat kata-kata cerah di kartu identitas petugas. Wang Wenwu dan Guo Ziji merasa seolah-olah langit akan runtuh. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pria di depan mereka adalah Panglima Daerah Militer Nanyun, dengan pangkat Letnan Jenderal. Meski begitu, dengan jabatan resminya, dia tetap menyebut Su Chen sebagai jenderal, jadi hanya ada satu kemungkinan, dia adalah seorang jenderal. Melihat mereka berdua, Su Chen tertawa. Sekarang kamu harus tahu siapa aku. Aku tahu. Seperti kata pepatah, jika ingin menghancurkan seseorang, pertama-tama Anda harus membuatnya gila. Meskipun Su Chen tidak mengambil tindakan, rangkaian tindakannya benar-benar membuat Wang Wenwu dan Guo Ziji kewalahan. Keduanya tidak takut, dan dianggap memiliki kualitas psikologis yang baik. Oke, aku tidak ingin bicara omong kosong dengan mereka lagi. Su Chen berjalan menuju kendaraan off-road dan berkata kepada Li Xiaodong. Tidak perlu menahan orang-orang ini. Ayo kita singkirkan keluarga Wang juga. Sekarang saya mengenal Jenderal Su, saya akan mengatur seseorang untuk melakukannya nanti. Setelah mengatur serangkaian hal, Li Xiaodong dan Su Chen mendatangi kotak di kantin militer. Awalnya, Li Xiaodong ingin mengajak Su Chen minum di tempat yang bagus, tetapi Su Chen lelah makan ikan besar dan daging, dan pergi ke kantin militer untuk berganti pakaian. Lihatlah kualitas hidangan di sini. Katakan padaku apa yang kamu inginkan dariku. Setelah minum dengan Li Xiaodong, Su Chen berkata dengan santai. Jenderal Su, besok adalah kompetisi militer. Anda harus tahu tentang ini. Saya tahu, pada hari pertama saya datang ke sini, saya mendengar banyak orang membicarakan hal ini. Jenderal Su, dalam sejarah militer, Anda adalah orang pertama yang menjabat sebagai jenderal di usia 20-an. Ini pertama kalinya dalam sejarah. Apakah Anda pikir Anda bisa? Jangan katakan apapun, aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Su Chen berkata tanpa berkata-kata. Bukankah kamu hanya ingin aku pergi dan menunjukkan orang-orang di wilayah militermu? Mengapa kamu bertele-tele? Kamu bahkan mengatakan ingin minum denganku. Aku hampir mempercayaimu. Li Xiaodong tersenyum genit dan berkata, Jenderal Su, saya akan malu merepotkan Anda di lain waktu, tetapi situasi tahun ini agak istimewa. Demi wajah wilayah militer, saya mempertaruhkan nyawa saya untuk mendatangi Anda dengan berani. Petik 2. Ada apa? Apakah kamu punya rahasia lain yang tak terkatakan? Li Xiaodong menyesap anggur dan berkata.
Pada tahun-tahun sebelumnya, daerah militer umum kita selalu menjadi juara pertama dalam kompetisi militer. Bagaimanapun, kita adalah markas dan kakak dari setiap garnisun. Juara pertama adalah hal yang biasa. Tapi mulai tahun lalu, garnisun Yuku ada seorang pria kejam di sana bernama Yun Tianming. Saat menyebut Yun Tianming, Su Chen memperhatikan bahwa mata Li Shaodong bersinar. Tapi terus terang, itu adalah rasa iri dan benci. Anak itu benar-benar prajurit yang baik. Selama kompetisi militer tahun lalu, dia membunuh 10 orang di tim kami sendirian, membuat kami tidak dapat melawan. Dan tahun ini dia juga. Saya akan datang untuk berkompetisi, dan saya dengar bahwa kekuatannya bahkan lebih kuat dari tahun lalu. Jika ini benar, maka kita tidak akan memiliki peluang, jadi tanpa malu-malu saya datang menemui Jenderal Su. Mereka bilang mulutmu pendek saat memakan air orang lain, dan tangan pendek saat memanfaatkan orang lain. Aku tidak hanya tinggal di sini bersamamu, tapi aku juga meminum anggurmu. Jika aku tidak setuju dengan ini, aku akan malu. Su Chen berkata sambil tersenyum. Apa yang terjadi? Jenderal Su mengutamakan situasi secara keseluruhan dan tidak tahan melihat wilayah militer Nanyun kita dipermalukan, jadi dia datang untuk membantu. Ini tidak ada hubungannya dengan makan dan minum. Li Shaodong berkata sambil tersenyum. Oke, jangan mempermainkanku di sini. Su Chen tersenyum dan memarahi, minta anggota tim Anda untuk berkumpul, saya akan pergi ke sana dan melihatnya nanti. Jenderal Su, anggota tim telah berkumpul sejak lama dan menunggu Anda datang. Li Shaodong berkata sambil tersenyum. Setelah lama mengerjakannya, kamu sudah menggali lubang dan menungguku untuk terjun. Jenderal Su, lihat apa yang Anda katakan. Anggota tim kami berkumpul untuk pelatihan saat ini setiap hari. Beraninya kami menggali lubang untuk Anda lompati. Ayolah, aku hampir selesai minum. Bawa aku kemari dan lihat. Oke. Pada saat yang sama, di taman bermain besar wilayah militer dan, 2 barisan tentara berseragam kamuflase berdiri tegak seperti pohon poplar. Di antara 20 orang ini, 10 orang adalah anggota resmi yang mengikuti kompetisi besok, dan 10 sisanya adalah personel cadangan. Meski peluang mereka untuk bermain kecil, namun sikap latihan mereka tidak mengendur sama sekali dan mereka tetap rajin. Di depan 20 anggota tim ini terdapat tangga batu berbentuk tangga. Di tangga batu, terbaring seorang pemuda berusia 30-an, dengan kulit gelap dan sebatang jerami di mulutnya. Dia terbaring bosan dan bosan. Bos Zong, pemimpin meminta kita berkumpul di sini pada siang hari. Apa yang sebenarnya kita lakukan? Pria bernama Bos Zong, bernama Zong Haitian, adalah kepala instruktur pasukan khusus ini. Untuk mempersiapkan kompetisi militer besok, mereka memulai pelatihan jahat 3 bulan lalu. Karena alasan inilah Zong Haiti dijuluki instruktur iblis. Para veteran ini baik-baik saja saat ini, tetapi semua rekrutan yang baru saja bergabung dengan tentara gemetar ketika mereka menyebut nama Zong Haiti. Menakutkan untuk memikirkannya. Benarkah? Mari kita istirahat sebentar. Seseorang panik dan bertanya dalam beberapa kata. Meski waktu latihan biasanya sangat padat, ada istirahat 40 menit setelah makan siang setiap hari. Tapi hari ini adalah hari yang baik. Setelah makan malam, saya buru-buru menarik orang-orang ini ke taman bermain. Yang membuat bingung adalah tim sudah berkumpul, namun belum ada misi yang dikeluarkan. Mereka semua berdiri di sini menunggu dengan bodoh. Awalnya baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang ini tidak tahan lagi. Bagaimanapun, mereka semua adalah veteran, jadi tentu saja mereka tidak akan dicadangkan seperti anggota baru. Kepala suku berkata bahwa dia ingin mencarikanmu instruktur yang lebih kuat. Dia akan berada di sini sebentar lagi, jadi tidak perlu terburu-buru. 20 orang saling memandang, dan bahkan orang bodoh pun bisa mendengar ketidakpuasan di mulut Bos Zong. Saya biasanya berlatih dengan baik, tapi sekarang saya punya instruktur baru, apa yang terjadi? Ini jelas merupakan tanda ketidakpercayaan terhadap Bos Zong. Dia telah memimpin pelatihan selama lebih dari 3 bulan sebelumnya, dan sekarang instruktur baru diterjunkan. Setelah hasil tercapai, instruktur baru dengan sendirinya akan mendapat bagian dari pujian. Namun nyatanya, bisa dikatakan dia menerima kehormatan tersebut tanpa melakukan apapun. Adapun Bos Zong, setengah dari pahala yang diperoleh melalui kerja keras akan dibagikan kepada orang lain. Bos Zong, jika kepala suku tua melakukan ini, itu akan terlalu berlebihan. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Bukankah ini jelas-jelas mencoba mencuri pujianmu? Bahkan jika Anda di sini untuk mendapatkan pujian, Anda harus menanggungnya. Beraninya Anda mengeluh tentang kalimat di atas. Kata Zong Haiti dengan tenang. Bab 996. Kamu benar mengatakan itu, tapi aku sangat penasaran, orang seperti apa yang dikirim oleh instruktur baru oleh ketua. Orang seperti apa dia? Dia pasti anak dari keluarga kaya yang datang ke sini untuk mendapatkan pujian dan mempersiapkan promosi. Tidak ada yang membantah pernyataan tersebut. Kalau bukan karena hal lain, hanya karena kita sudah mencapai titik ini. Bahkan jika Anda datang 10 hari setengah bulan lebih awal, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Tapi dia datang untuk memandu pelatihan di hari terakhir, jelas hanya untuk mendapatkan pujian. Bos Zong, apa pendapat Anda tentang ini? Apakah Anda akan membiarkan mereka mengambil pujiannya? Saya tidak punya ide apapun. Saat tentara datang, air akan tersumbat dan bumi akan menutupinya. Saya tidak percaya biksu asing bisa menimbulkan masalah di sini. Setelah mendengar ini, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Bos Zong jelas punya rencana cadangan. Dalam hal ini, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton nanti. Saat orang-orang ini sedang berdiskusi, mereka melihat 2 sosok berjalan dari kejauhan. Salah satunya mereka semua tahu.
Itu pemimpin mereka, Li Xiaodong. Pemuda lainnya tampak agak asing. Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang kamu akan membawa instruktur baru ke sini? Kenapa kamu membawa seorang anak muda ke sini? Bos Song, Anda mungkin salah paham, kan? Pemimpin lama tidak punya niat mengganti instruktur sama sekali. Zhong Haiti juga sedikit tidak yakin. Komandan telah dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa dia akan membawa instruktur baru pada sore hari. Mengapa Anda berubah pikiran sekarang? Memikirkan hal ini, Zhong Haiti tiba-tiba duduk. Dilihat dari postur ini, saya tidak akan mengganti instruktur, jadi saya harus lebih serius. Melihat kepala suku mendekat, semua orang berdiri tegak dan Zhong Haiti berlari mendekat. Ketua, pasukan pelatihan khusus naga hitam telah dibentuk, tolong beri instruksi. Zhong Haiti berkata dengan keras. Li Xiaodong dan Su Chen berjalan ke arah kerumunan. Yang pertama mengangguk puas dan berkata, saya datang ke sini hari ini terutama karena saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Besok adalah hari kompetisi militer, jadi saya memutuskan untuk menggunakan sore ini untuk memberi Anda pelatihan khusus, dan saya juga menemukan yang baru untuk Anda. Instruktur, saya semoga dapat membantu nilaimu. Semua orang bingung setelah mendengar ini. Setelah lama mengerjakannya, mereka masih perlu mencari instruktur baru. Tapi, di mana instruktur baru ini? Sebelum orang lain sempat bertanya, Li Xiaodong mengeluarkan Su Chen. Ayo, biarkan aku menerimanya untuk semuanya. Ini instruktur baru yang kutemukan untukmu, Su Chen. Saat ini, Li Xiaodong tidak mengungkapkan identitas Su Chen, dan berencana memilih waktu yang tepat untuk mengumumkan masalah tersebut, sehingga mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Lebih dari 20 orang tercengang. Pesawat jenis apa yang kamu lakukan? Dilihat dari penampilannya, dia baru berusia 20-an. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk membimbingnya? Tanda seru. Bukankah ini lelucon? Terlebih lagi, ada sedikit bau alkohol di tubuh mereka. Mereka jelas-jelas sedang mabuk. Ketua, Anda bilang dia instruktur yang baru direkrut. Zhong Haiti mencoba, kata-katanya penuh penghinaan. Jika dia benar-benar menemukan pria kuat, dia akan mengakuinya. Tapi sekarang, jika Anda menemukan anak laki-laki dengan kulit tipis dan daging empuk, dia mungkin akan pingsan setelah terkena sinar matahari beberapa saat. Saya benar-benar dapat menebaknya, saya di sini untuk mendapatkan kehormatan. Ya, apakah ada yang ingin Anda katakan? Kata Li Xiaodong. Tidak, tidak. Ketua telah berbicara, tetapi siapa yang berani mengatakan apapun? Oke, karena kalian semua tidak keberatan, Su Chen akan memberimu dorongan terakhir sore ini. Ini adalah kesempatan langka, jadi harap serius. Ya, semua orang berkata dengan lemah. Bicaralah lebih keras, apakah kamu belum makan siang? Ya. Setelah menyelesaikan apa yang harus dia lakukan, Li Xiaodong memandang Su Chen sambil tersenyum. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu, aku tidak akan peduli. Su Chen mengangguk, oke, ayo pergi. Li Xiaodong pergi dengan kepuasan. Meskipun waktu yang tersisa sangat ketat, kepala suku tua telah mengungkapkan melalui telepon bahwa Su Chen bukanlah orang biasa. Mungkin sore ini Jenderal Su bisa menciptakan keajaiban. Setelah Li Xiaodong pergi, semua orang memandang Su Chen dengan ekspresi halus. Sekarang saya yakin anak ini datang ke sini hanya untuk mendapatkan pahala, jadi tidak perlu memperhatikannya. Oke, sudah hampir waktunya. Ayo kita lari angkat beban sejauh 30 km dulu, lalu akan ada latihan pertarungan dan pertarungan bebas. Perhatikan semuanya. Besok akan ada kompetisi pasukan penuh. Jangan sampai terluka. Titik. Petik 2. Del. Saat Zhong Haiti berbicara, Su Chen berdiri di belakangnya dan berkata, Instruktur Su, apa yang dapat Anda lakukan? Zhong Haiti berkata dengan nada meremehkan. Mulai sekarang, saya adalah kepala instruktur, kan? Ekspresi semua orang agak lucu. Anda di sini hanya untuk memenangkan penghargaan. Apakah Anda benar-benar memperlakukan diri Anda sendiri seperti hidangan? Tanda seru. Anda tahu apa-apa tentang pelatihan? Puan Su, semua orang tahu tujuan kedatangan Anda ke sini, jadi saya tidak akan menjelaskannya dengan jelas. Jangan khawatir, saya pasti akan memberi Anda sebagian penghargaan terakhir. Saat ini, Anda bisa duduk saja di samping. Saya kuharap kamu bisa jangan menimbulkan masalah bagi kami, kata Zhong Haitian. Apakah aku di sini untuk menerima pujian darimu? Bukan begitu. Zhong Haiti bertanya. Yun Tianming dari wilayah militer Yuko menjatuhkan kalian semua sendirian, dan dia hanya berhasil menempati posisi kedua. Namun dia masih memiliki keberanian untuk membicarakan eksploitasi militernya di sini. Bagaimana menurutmu? Anda? Semua orang memarahinya. Sebagai anggota wilayah militer umum, ini menyakitkan hati mereka. Namun, meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka tetap harus mengakui bahwa Yun Tianming sangat kuat. Ini beberapa kali lipat lebih tinggi dari mereka, dan itu tidak ada bandingannya. Adapun kompetisi tingkat tentara ini, mereka semua sudah memikirkannya. Mereka pasti tidak akan mendapat juara pertama, tapi mereka bisa mendapat juara kedua. Tapi, masalahnya, jika Anda mengatakannya secara berlebihan dan menamparkan wajah orang lain, itu salah Anda. Kenapa, setelah mengatakan yang sebenarnya, kamu masih tidak mau mendengarnya? Kata Su Chen. Puan Su, Anda adalah orang yang dibawa ke sini oleh ketua. Saya harap Anda dapat memperbaiki sikap Anda. Jika Anda berbicara seperti ini, saya akan memberitahu ketua tentang hal ini. Zhong Haitian mendengus dan berkata, pada saat kritis, dia langsung memindahkan Li Xiaodong untuk menekannya. Seperti yang diketahui semua orang, Li Xiaodong harus berbicara sopan di depan Su Chen, jadi bagaimana dia berani mencampuri urusannya. Melihatmu, kamu seharusnya menjadi seorang veteran.
Apakah kamu pikir kamu begitu mampu sehingga jika terjadi kesalahan, kamu akan tahu bagaimana menemukan ketuanya? Su Chen berkata dengan nada menghina, apa perbedaan antara ini dan kembali ke guru setelah diintimidasi ketika kamu masih kecil? Kamu sudah dewasa dan masih melakukan hal-hal yang kekanak-kanakan. Aku malu padamu. Tuan Su, saya harap Anda tidak bertindak terlalu jauh. Jika Anda berbicara secara terbuka, saya akan menggunakan aturan wilayah militer untuk menyelesaikan masalah dengan Anda. Bersambung,